Selamat siang Pak Bima, nama saya Alvin Chandra Diharja dan dengan video ini saya ingin membuat tugas ujian video praktik sejarah peminatan yang berdurasi kurang lebih 6-7 menit. Eh, di dalam video ini saya akan membahas tentang peradaban awal Yunani kuno dan serta dewa-dewa dan mitologinya. Saya harap dengan adanya video ini dapat menjadi pembelajaran bagi teman-teman dan bisa menjadi wadah untuk saya men-sharing apa yang saya ketahui kepada orang lain. Jadi seperti yang kita ketahui, peradaban Yunani kuno merupakan peradaban yang bisa dibilang sangat besar dan memiliki pengaruh yang sangat luas. Tentu juga peradaban Yunani kuno ini memiliki pengaruh yang sangat besar juga pada peradaban bangsa Romawi kuno, yang tentu saja Romawi kuno merupakan cikal bakal, mungkin bisa dibilang cikal bakal budaya Eropa modern. Nah, jadi apa sih Yunani kuno ini? Yunani kuno sendiri merupakan bangsa yang merupakan bangsa yang berasal dari Pulau Kreta. Nah, mereka ini sebelum menjadi Yunani, mereka merupakan orang-orang Pulau Kreta yang disebut bangsa Minoa. Nah, oke, kita masuk ke kebudayaan Pulau Kreta. Nah, Pulau Kreta ini disebut-sebut sebagai cikal bakal dari bangsa Yunani. Nah, Pulau Kreta ini memiliki ibu kota yang bernama ibu kota Knossos. Nah, di ibu kota Knossos ini terdapat bukti bahwa peradaban Pulau Kreta ini cukup besar, yaitu ditemukannya reruntuhan kerajaan Knossos. Nah, kerajaan Knossos ini dipimpin oleh Raja Minos. Nah, jadi bangsa Kreta itu atau bangsa Minos bisa disebut banyak banyak sebutan, mengalami masa kejayaan saat dipegang oleh Raja Minos. Nah, bangsa Pulau Kreta ini eh, biasanya orang banyak yang bilang dari berbagai sumber saya bisa menyimpulkan bahwa bangsa Pulau Kreta ini ada dari 3000 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi. Nah, terus bangsa ini juga merupakan bangsa yang politeis. Apa itu politeis? Politeis itu merupakan kepercayaan yang percaya kepada banyak Tuhan atau banyak dewa. Nah, bangsa Kreta ini percaya bahwa setiap barang atau sesuatu yang ada di alam memiliki dewanya tersendiri. Nah, meskipun dewa-dewa Kreta ini tidak diketahui, tapi dipercaya bahwa dewa-dewa Yunani seperti Zeus, Aphrodite, dan lain-lainnya merupakan turunan dari atau cikal bakalnya itu dari kepercayaan kuno di bangsa Kreta ini. Nah, tapi yang kita ketahui, bangsa Kreta ini sering apa ya? Sering menyimbolkan kepercayaan mereka dengan banteng. Karena banyak peninggalan-peninggalan dari bangsa Kreta ini dan kuil-kuil yang ditinggalkan di sana terdapat banyak logo banteng di sana. Jadi banteng dianggap sebagai binatang suci. Bangsa Pulau Kreta ini juga dipercaya mereka melakukan ritual pengorbanan manusia. Nah, ritual ini hampir sama dengan ritual yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di Amerika Selatan, bangsa-bangsa kuno tentunya. Kita tahu kayak suku Aztec itu kan mereka suka mengorbankan manusia kepada dewa-dewanya agar mereka mendapatkan sesuatu seperti kesuburan tanah atau lain-lainnya. Nah, dipercaya bangsa Kreta ini
melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan di suku Aztec. Lalu juga bangsa Kreta ini dipercaya bahwa mereka merupakan pencetus atau bangsa pertama yang memiliki armada kelautan. Nah, lalu mengapa bangsa Kreta ini hilang dan berubah menjadi bangsa Yunani yang kita ketahui sekarang dan terkenal? Nah, dipercaya bahwa terjadi erupsi gunung berapi yang terjadi di Pulau Kreta dan merusak lingkungan alam sekitar sehingga bangsa di Pulau Kreta itu kekurangan makanan. Dan juga dipercaya eh, bangsa Pulau Kreta ini diinvasi oleh bangsa pengembara lainnya seperti bangsa Ionia. Nah, siapa ini bangsa Ionia? Bangsa Ionia ini juga dipercaya bahwa mereka adalah nenek moyang dari bangsa Yunani itu sendiri. Lah, tapi yang kita ketahui di awal itu bangsa Yunani adalah keturunan dari bangsa Pulau Kreta. Jadi apa hubungannya bangsa Ionia dengan bangsa Yunani? Nah, bangsa Kreta yang telah dijajah oleh bangsa Ionia, mereka hidup bersamaan dan terjadi percampuran. Nah, percampuran itu yang menghasilkan keturunan-keturunan yang merupakan cikal bakal dari bangsa Yunani. Oke, sekarang kita akan membahas keturunan dari bangsa Ionia dan bangsa Pulau Kreta, yaitu orang-orang Yunani kuno. Seperti yang kita ketahui, bangsa Yunani kuno merupakan bangsa yang sangat terkenal dan mitologi Yunani juga muncul di banyak media-media modern di zaman sekarang seperti film, game, dan lain-lainnya. Nah, dengan itu kita juga harus mengetahui sejarah-sejarah yang terjadi di Yunani kuno. Jadi Yunani kuno ini itu sendiri berada di Eropa tentunya dan juga merupakan bangsa yang memiliki pengaruh besar di Eropa. Mereka juga merupakan negara-negara yang maju tentunya pada zaman itu. Yunani memiliki dua kota yang disebut polis. Polis artinya kota. Nah, ada dua kota yang sangat terkenal di Yunani bernama Athena dan Sparta. Apa perbedaannya? Kalau Athena, mereka itu lebih mengembangkan masyarakat berdasarkan otaknya, seperti filsuf dan ideologi-ideologi lainnya, banyak yang tercipta dari peradaban di kota Athena. Lalu apa perbedaannya dengan Sparta? Nah, Sparta itu merupakan kota yang mengembangkan bidang militer. Nah, menurut saya kota Athena dan Yunani kota Athena dan Sparta sangat hebat. Mengapa? Karena kota tersebut memiliki bidangnya masing-masing. Padahal seperti yang kita ketahui sekarang, kota-kota modern pada zaman sekarang biasanya tidak memiliki bidang tertentu yang difokuskan. Sehingga menurut saya dengan adanya pemfokusan bidang seperti di Athena dan di Sparta, bidang tersebut bakal bisa lebih berguna bagi negara dia sendiri. Di Athena sendiri, masyarakat itu pekerjaannya heterogen. Bukan hanya filsuf, mereka juga ada yang menjadi petani dan ada yang menjadi pedagang. Nah, sehingga dengan adanya kebebasan perekonomian seperti ini, terjadilah kelas-kelas sosial yang membagi kelas-kelas masyarakat. Kalau di Sparta, kelas sosial itu hampir tidak terlihat. Kenapa? Karena hampir semua masyarakat itu ya bergerak di satu bidang, bidangnya sama. Mereka semua militer. Bahkan pemerintahannya pun cenderung berbentuk militarisme. Pemerintahannya militan. Nah, dibuktikan dengan apa? Masyarakat Spartan itu mereka menganggap anak kecil pun harus ikut pelatihan militer juga ya. Mereka dididik keras
agar mereka nantinya akan menjadi tentara yang kuat. Mereka percaya kalau anak kecil itu udah dilatih sejak dini, mereka akan lebih kuat saat menjadi tentara nantinya. Ini jelas berbanding terbalik dengan kota sebelahnya yaitu Athena. Kalau mereka di Athena itu, masyarakat terbiasa mendidik anaknya sejak dini, mendidik bukan dalam hal militerisme, tapi dengan pendidikan biasa. Oke, sekarang kita akan masuk pada kepercayaan masyarakat Yunani kuno. Seperti yang kita ketahui, mitologi Yunani kuno sangat kita kenal dengan baik. Bahkan kita mengetahui beberapa nama dewa yang biasanya ada di dalam game dan film. Misalnya, seperti Dewa Zeus. Dewa Zeus merupakan raja dari dewa Yunani. Dia merupakan tertinggi dan dia merupakan dewa petir. Lalu ada dewa Poseidon. Dewa ini adalah dewa yang memegang lautan. Terus ada dewa Aphrodite. Dia adalah dewa yang dibilang memiliki rupa tercantik dan merupakan dewa kecantikan. Dewi kecantikan. Lalu ada dewa Ares yang merupakan dewa perang. Dan dewa Ares ini merupakan salah satu dewa terbesar yang disembah di masyarakat kota Spartan. Ya karena masyarakat kota Spartan seperti yang tadi saya bilang merupakan masyarakat yang militan. Lalu kenapa bangsa sebesar Yunani dan sehebat Yunani bisa hancur atau runtuh? Nah, hal ini sebenarnya bisa kita lihat dari awal bahwa setiap kota di Yunani, ada Athena dan Spartan, itu memiliki pemerintahan masing-masing. Hal ini membentuk gengsi yang tinggi pada masing-masing kota. Seperti Spartan, mereka menganggap kayak pemerintahan mereka yang paling kuat, dan Athena mereka menganggap bahwa pemerintahan mereka yang paling maju. Nah, hal ini membentuk persaingan. Apalagi pada zaman itu adanya persaingan-persaingan dari bangsa-bangsa, ya, bangsa Sparta dan bangsa Athena. Mereka sebenarnya satu bangsa, tapi karena mereka polisnya beda, mereka menganggap kayak ya Spartan ya bangsa tersendiri. Jadinya karena ada perpecahan, terjadilah perang, perang saudara. Hal ini membuat Yunani runtuh dan sangat disayangkan, tetapi bangsa Yunani itu sendiri memiliki banyak peninggalan. Contohnya seperti mitologi, terus kepercayaan yang nantinya kepercayaan ini menurun kepada bangsa Romawi kuno. Misalnya seperti Dewa Apollo dan dewa-dewa lainnya. Sebenarnya Dewa Apollo itu ada di mitologi Yunani, hanya berbeda bahasa. Nah, eh, bangsa Yunani ini runtuh karena persaingan dari kedua kota ini kan. Nah, jadi saat bangsa Athena dan bangsa Spartan berperang dan melakukan perang saudara, nah bangsa Makedonia melihat kesempatan ini sebagai kesempatan untuk melemahkan bangsa Yunani kuno. Nah, Raja Philip II dari Makedonia saat itu langsung menyerang Yunani kuno dan ya Yunani kuno jatuh dalam kemiskinan dan semakin melemahnya bangsa itu membuat bangsa Yunani kuno runtuh. Jadi itu saja yang saya ingin sampaikan kepada Pak Bima dan teman-teman sekalian. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat menjadi pembelajaran bagi teman-teman dan ya sekalian. Saya mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk mendengarkan apa yang telah saya simpulkan. Terima kasih.